Halo semuanya, ketemu lagi. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang cara bagaimana agar kita dapat melakukan instalasi WordPress ke dalam hosting kita. Dalam hal ini khususnya bagi teman-teman yang menggunakan layanan dari rumah web ya, yang mungkin baru ingin merintis membangun sebuah website personal, saya cukup merekomendasikan menggunakan rumah web karena dari beberapa layanan lainnya, termasuk yang paling relatif terjangkau dan fasilitasnya cukup lengkap adalah dari rumah web ini. Dan ini kebetulan saya mengambil paket promo yang saat ini sedang berlangsung dari rumah web, yaitu domain.id plus dengan hostingnya. Oke, kita lanjut ke topik di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang menggunakan layanan rumah web, silahkan login ke client area di rumah web. Dan di halaman pertama kali setelah teman-teman login adalah halaman yang seperti ini yang saat ini teman-teman lihat. Nah, di halaman awal ini ada berbagai informasi termasuk informasi layanan yang saat ini teman-teman gunakan, di mana saya di sini ada satu layanan dan ada satu domain ya. Satu layanan hosting termasuk satu layanan domain ya. Oke, selanjutnya buat teman-teman silahkan klik layanan service atau service ini yang paling kiri ya. Setelah klik akan tampil seperti ini. Silahkan klik tombol aktif ya. Tombol aktif nanti akan ada tampilan lebih detail lagi. Di sini kita akan menuju ke halaman cPanel ya. cPanel yang ada di hosting kita. Jadi sebenarnya ada beberapa detail di halaman ini, tetapi itu cukup private, jadi tidak saya scroll ke bawah ya. Kita hanya fokus di beberapa tombol menu yang ada di bawah ini ya, dan kita hanya fokus ke login to cPanel. Nanti kita harus klik ini ya untuk masuk ke cPanel. Nanti dia akan membuat tab baru secara otomatis. Kita klik, nanti akan membuka tab baru di atas, dan kita akan langsung bisa fokus edit di cPanel. Nah, ini setelah kita klik tombol go to cPanel, jadi kita sudah berada di halaman cPanel. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi WordPress. Teman-teman silahkan scroll ke bawah ya. Ini masih tampilan secara umum ya. Teman-teman pasti nggak asing kalau yang suka biasa akses cPanel. Nah, di paling bawah di bagian script klik WordPress ya. Silahkan teman-teman klik, nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, sebenarnya caranya cukup mudah, tinggal klik install. Tapi di sini saya perlu menjelaskan bahwa untuk melakukan instalasi ada dua step, yaitu quick install dan juga ada custom install ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya dari segi opsional yang ditawarkan di sini ya. Nah, di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan yang quick install saja karena cukup sederhana. Kemudian ada setting admin dan password untuk login ke WordPress. Kemudian ada opsional untuk tema. Di sini teman-teman boleh milih. Nah, untuk bagian ini itu adalah directory dan juga nama domain ya. Kemudian kita coba cek. Oke, ini domain kita. Kemudian ini adalah directory atau lokasi penyimpanan master file dari WordPress nanti di dalam file manager kita. Jadi dia akan terletak di public HTML dan bernama folder WP ya. Nanti setelah ini ada step selanjutnya lagi. Oke, selanjutnya sebelum teman-teman melakukan step selanjutnya, pastikan dulu akun atau admin account ini adalah data diri kalian ya. Di sini saya skip karena ini bersifat pribadi dan privasi, jadi saya skip. Silakan isi username teman-teman dan passwordnya. Jika sudah, nanti dilanjutkan dengan memilih tema. Oke, di sini saya sudah atur username dan password. Selanjutnya kita pilih tema. Sebenarnya di sini sangat banyak opsional tema ya, secara defaultnya. Tapi menurut saya ini masih sangat basic sekali ya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mencari tema-tema lainnya atau mungkin membangunnya secara manual dengan menggunakan bantuan Elementor mungkin, atau Site Origin atau Site Builder lainnya, atau plugin yang mendukung di WordPress ya. Di sini tawaran dari WordPress sendiri
itu masih sangat basic ya menurut saya. Jadi masih tampilannya sangat mainstream, jadi sangat banyak digunakan. Jadi alangkah baiknya jika nanti setelah teman-teman pilih tema ini secara default, nanti teman-teman boleh mengcustomize-nya ya. Ini sangat banyak, namun untuk mempersingkatnya teman-teman bisa langsung klik tombol show all template ya. Jadi sini sudah banyak, dan ini saya pilih yang photograph atau photoshoot ya. Kemudian setelah diklik, kemudian klik select theme, kemudian yes. Nanti kalian akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini setelah selesai semuanya, teman-teman cukup klik install. Dan nanti akan berlangsung proses instalasi kurang lebih sekitar beberapa menit saja, tidak sampai setengah jam atau lebih seperti itu ya. Ini teman-teman cukup tunggu sebentar saja, sudah selesai. Tapi mungkin ini akan saya skip ya, untuk lanjut ke tahapan selanjutnya setelah proses instalasi selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai. Dan di sini ada beberapa informasi yang perlu teman-teman ketahui, yaitu informasi domain dan juga informasi administrations atau admin panel untuk login ke WordPress ya. Dapat teman-teman lihat di sini ada dua link informasi ya. Ada yang /wp dan juga ada yang /wp/wp admin. Nah, ini kan masih belum sempurna ya teman-teman. Jadi ketika kita akses domain kita, itu dia tidak langsung nama domain terus menampilkan halaman website kita, tetapi dia nama domain / nama folder. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya akan terlihat seperti tampilan berikut ini yang akan saya coba klik ya. Saya coba klik. Nah, di sini dapat teman-teman lihat masih tampil ya /wp/. Nah, itu artinya peletakan file atau directory file ini masih perlu diubah teman-teman, masih perlu diubah agar ketika orang-orang menemukan domain kita langsung melihat isi website kita seperti itu. Dan untuk link yang satunya ini berupa halaman admin panel ya, atau dashboard dari WordPress. Dapat teman-teman lihat seperti ini ya. Tampilannya ya sama seperti WordPress pada umumnya, namun ini sudah bersifat pro ya. Jadi kita bisa menambah plugin, menambah add-on dan lain-lain seperti itu. Nah, ini tampilan halamannya. Kalau misal teman-teman mau explore melihatnya secara default, tapi untuk tahapan ini belum selesai ya teman-teman. Teman-teman masih harus melakukan beberapa step untuk memindahkan file-file WordPress ini agar dia berada di luar WP atau berada tepat di public HTML. Caranya kita akan mengubah beberapa step melalui file manager. Pertama, teman-teman silahkan kembali ke cPanel ya. Kembali ke cPanel. Kemudian silahkan teman-teman mencari yang namanya file manager di dalam cPanel ini ya. File manager di mana? Teman-teman bisa scroll ke bawah untuk menemukan opsi file manager ya. Nah, file manager itu berada di menu bagian files ya. Di menu bagian files. Di bagian ini. Oke, ini file manager. Nah, di sini teman-teman dapat double klik melalui public HTML yang ini atau melalui yang ini. Itu sama saja ya, akan tampil informasi seperti ini. Nah, ini sebenarnya saya sudah memindahkan filenya dari folder WP. Seharusnya di sini. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Saya ulangi kembali ya. Jadi di sini kita select all ya, seperti ini. Kemudian kita unselect untuk dua folder yang default di dalam file ini. Kemudian kita klik move di kiri atas ya, move. Kemudian nanti akan ada permintaan directory di mana kita akan mau menyimpannya. Kita kembalikan misalkan ke WP. Nah, berarti dia sudah masuk di dalam folder WP. Nah, ini kita pindahkan. Seharusnya defaultnya dia berada di dalam folder ini teman-teman. Nah, ini semuanya dipindahkan. Select all, kemudian move, kemudian ini dihapus WP-nya. Kemudian hanya /public HTML. Kemudian kalian enter ya. Nanti akan otomatis pindah ke halaman public
HTML atau di folder public HTML. Setelah itu, tidak berhenti sampai sini teman-teman. Kita harus mengubah bagian database juga, agar pertama kali yang dikunjungi oleh domain kita adalah langsung di public HTML ini. Karena tadi masih directory WP foldernya. Nah, kita kembali ke cPanel teman-teman. Kemudian kita masuk ke php-admin. Dia posisinya di bagian database ya. Jadi secara default pada umumnya dia hanya memiliki 2 database ya. Database yang berisikan tentang informasi WordPress kita, yaitu dia secara default penamaannya adalah nama domain kita ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik untuk perbanyak, kemudian masuk ke WP Options ya, WP Options. Kemudian di situ ada 2 data, site URL dan home ya. Nah, di mana option value-nya teman-teman harus ubah ke ini ya, cukup domainnya saja. http:// kemudian dilanjutkan domain, kemudian berakhir di slash. Tapi defaultnya kalau kita ikuti yang kayak tadi instalasi di awal, itu akan ada di akhir WP, tulisan WP. Nah, itu harus diedit, harus diubah. Tulisan WP di belakangnya harus dihapus. Caranya, teman-teman cukup klik tombol edit yang ada di sebelah kiri ya. Cukup diklik, kemudian nah di sini sebenarnya defaultnya ada /WP. Seperti ini. Nah, ini teman-teman hapus. Hapus ya, mulai dari slash kemudian WP. Kemudian setelah teman-teman hapus, langsung klik go yang bagian bawah, tombol bawah ya. Lakukan hal yang sama seperti ini di data yang kedua ya, sehingga itu tujuannya untuk memberikan akses ketika orang-orang mengunjungi website kita. Jadi domainnya ketika diklik dia langsung menuju ke public HTML itu. Jadi yang tampil langsung adalah website kita, index.php seperti itu. Oke, ini adalah contohnya ya. Nah, tadi kan masih ada /WP-nya ya. Sekarang sudah tidak ada karena sudah diubah ke public HTML seperti itu. Oke, ini adalah contoh akhir ya teman-teman, hasil akhir. Semoga dari video ini dapat membantu teman-teman dan cukup jelas ya untuk menjelaskan bagaimana proses instalasi dari WordPress itu sendiri. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.